Ya, tadi kita dipanggil oleh Bapak Presiden untuk mengadakan rapat internal membahas tentang penanganan wabah kekeringan di wilayah Papua, yang lebih pastinya yaitu di daerah Provinsi Papua Tengah di 3 distrik, yaitu distrik Agandugume, kemudian Lambewi, dan Inori. Jadi di 3 distrik ini kebetulan berada di dalam satu lembah yang sama, yaitu lembah Agandugume, dan kemarin mengalami kekeringan dan juga kelaparan, dan ada yang meninggal 6 orang. Tadi sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, ada beberapa langkah yang akan ditindaklanjuti. Untuk jangka pendek itu akan membangun gudang stok pangan di 2 tempat, yaitu di Agandugume dan di Sinak. Perlu kawan-kawan ketahui bahwa untuk mengirim bahan makanan ke Agandugume langsung itu sering terhambat. Kenapa terhambat? Pertama cuaca, kemudian ketinggiannya, karena ketinggiannya itu 9.000 kaki, tidak semua pilot punya sertifikat untuk bisa mendarat di situ. Karena itu sementara ini pilihannya di samping ada yang dikirim ke Agandugume langsung, tapi ada yang berhenti di Sinak. Nah, kalau ditahan di Sinak ini, maka harus diambil secara jalan kaki, itu perlu perjalanan 2 hari 1 malam. Nah, itu yang sekarang masih agak menyulitkan, karena jalannya masih belum bagus. Karena itu Bapak Presiden di samping segera membangun stok gudang di Agandugume dan di Sinak, nanti untuk jangka menengah akan segera diperpanjang runway di Sinak. Runway-nya diperpanjang sehingga nanti pesawat-pesawat angkut yang lebih lebar, lebih berat, seperti misalnya Hercules bisa mendarat di sini. Kalau nanti pesawat Hercules sudah bisa mendarat di Sinak, nanti bukan hanya bahan pangan saja yang bisa diangkut, tapi masuk material untuk pembangunan infrastruktur, terutama untuk jalan. Karena jalannya memang supaya tidak high cost, karena 1 kali penerbangan itu 35 juta. Dari Timika ke Agandugume dan Sinak itu 35 juta. Nah, nanti kalau sudah bisa melalui darat, itu kita harapkan akan lebih murah. Nah, jalannya lewat mana? Tadi sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden, jalannya akan melalui Jayapura, Wamena. Wamena kemudian nanti sampai ke Sinak. Itu akan melewati beberapa distrik, termasuk distrik ibu kota Puncak Jaya, yaitu distrik Mulia, ya, distrik Mulia, sampai nanti ke Sinak, kemudian juga Sinak ke Agandugume daratnya juga akan dibangun. Dengan begitu maka kita harapkan jangka panjang jalan darat yang sudah lama direalisasi sesuai dengan visi dari Bapak Presiden, yaitu membangun Trans Papua, itu betul-betul bisa dimanfaatkan secara efektif untuk segera memajukan, memakmurkan putra-putra masyarakat Papua. Saya kira itu. Minggu depan sudah dimulai. Kita harapkan nggak sampai 1 bulan bisa selesai. Untuk jangka panjang, iya, dan tadi Pak Menhub juga sudah hadir dan beliau menyanggupi anggarannya siap, sehingga 3 bulan. Pak Menhub menyanggupi 3 bulan untuk memperpanjang runway. Nanti kalau runway ini sudah dibangun, pesawat besar bisa landing. Sinak ini strategis posisinya, karena Sinak ini bisa menghubungkan beberapa distrik, termasuk distrik yang ada di wilayah Lanijaya. Lanijaya itu adalah provinsi pegunungan, kemudian bisa ke Puncak Jaya, bisa ke Kabupaten Puncak yang ini, kemudian juga ke Intan Jaya. Itu bisa terhubung kalau nanti Bandara Sinak ini diperpanjang. Sehingga nanti kalau ada kasus yang sama terjadi seperti kemarin di Lanijaya, itu supply-nya dari Sinak jauh lebih cepat daripada harus dari Timika atau dari Wamena. Ya. Cukup?
Ya, jadi sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, nanti untuk jangka panjang kita akan melakukan transfer teknologi tepat guna untuk lebih meningkatkan nilai tambah dari pakan makanan lokal, yaitu terutama yang berupa umbi-umbian. Karena memang masyarakat pegunungan Madura Papua Tengah dan pegunungan ini sebetulnya bahan pokoknya adalah dari umbi-umbian. Yang kemarin karena musim itu cuaca itu yang menyebabkan membusuk, yang itu yang kemudian menjadi menjadi masalah. Karena itu kalau nanti itu sudah diberi sentuhan teknologi tepat guna, kita harapkan dia bisa menyetok sehingga nanti dia bisa membangun ketahanan pangan dirinya gitu. Kita hanya menyiapkan infrastrukturnya saja, misalnya gudang. Kemudian tadi itu kalau memang dalam keadaan kritis nanti bisa di-drop dari luar secara lebih lancar karena jalur darat sudah sudah diperbaiki. Pak Menteri PR sudah mendapatkan tugas dari Pak, dan sudah ada rencana itu memang dari Pak Menteri PPR, tinggal mempercepat saja. Sementara bandara nanti menjadi tanggung jawabnya Pak Menteri Perhubungan. Kalau cuaca tetap belum berubah, tetapi untuk penanganan dampak dari kekeringan ini sudah teratasi insya Allah. Karena rata-rata tiap hari kita sudah bisa mengedrop sekitar 2,6 ton langsung ke Agandugume. Untuk mensuplai kira-kira di situ ada sekitar 10.000, 9 sampai 10.000 keluarga penduduk dari sekitar 4 sampai 5.000 KK, 4.000 KK lah dari 3 distrik itu. Oke. Ya. Kita usahakan tidak, jadi biar tetap dengan kearifan lokal mereka, hanya akan ada intervensi teknologi tepat guna saja. Dan saya juga sudah meminta kepada Pak Staf Khusus, Pak Arief Budimanta, kemudian tadi saya ketemu dengan Pak Rektor IPB dan juga kemarin dari Fakultas Pertanian Universitas Papua, itu nanti untuk melakukan riset, kira-kira varietas umbi seperti apa yang bisa ditanam di sana, di samping produktif juga tahan musim yang tidak, yang anomali itu. Ya, sudah cukup. Terima kasih.